Ya, pertama yaitu batasan hipotesis. Batasan-batasan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini sangatlah sering terjadi. Hal ini lantaran banyaknya masalah akan mempengaruhi. Kemudian ada manfaat dan kegunaan hipotesis. Hipotesis merupakan penetapan hipotesis dalam sebuah penelitian memberikan manfaat sebagai berikut. Salah satunya memberikan batasan dan membatasi jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Kemudian, dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, Puchan pada tahun 2004 mengungkapkan manfaat hipotesis penelitian, yaitu hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang beberapa gejala-gejala dalam suatu bidang. Kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang dapat diuji dalam penelitian, yaitu salah satunya, misal orang tidak akan menguji penyertaan pertanyaan apakah komentar terhadap pekerjaan murid yang meningkatkan hasil belajar. 3. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Jadi dalam hipotesis tersendiri ada tujuan-tujuan dalam hipotesis tersebut. Dan itu diungkapkan bahwa hipotesis dapat memberikan dasar bagi pemilihan sampel serta prosedur. Kemudian ada hipotesis yang keempat, yaitu hipotesis memberikan kerangka untuk melakukan penyelidikan. Hipotesis sangat memudahkan peneliti kalau ia mengambil setiap hipotesis secara terpisah. Ciri hipotesis yang baik. Ciri-ciri hipotesis yang baik merupakan sebuah keharusan bagi sebuah penelitian yang baik. Sebuah penelitian tidak akan bisa dibilang baik jika tidak memiliki hipotesis yang baik. Begitu juga hipotesis yang baik tidak akan dihasilkan jika tidak memiliki penelitian yang baik. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat atau teori, proporsi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Nah, dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa ciri atau tanda hipotesis yang baik itu seperti apa. Ini sangat penting sebagai rujukan untuk membuat hipotesis yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, 5 ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Salah satu tanda hipotesis yang baik adalah harus dapat dengan mudah membedakan antara variabel yang bebas, variabel terikat, variabel antara, dan variabel penekan. 2. Disusun dengan jelas menggunakan kalimat deklaratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat deklaratif adalah kalimat yang ditandai intonasi turun dan pada umumnya mengandung makna yang menyatakan atau memberitahukan sesuatu dalam ragam tulis. Biasanya diberi tanda titik pada bagian akhirnya. Contohnya apabila ... maka ... Yang ketiga, menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Karena akan digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu, maka hipotesis harus berisi sesuatu atau langkah-langkah yang bisa dijalankan. Yang keempat, mampu menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah utama. Hipotesis harus menjadi jalan untuk memecahkan masalah atau persoalan melalui hal-hal yang menjadi pokok masalahnya. Yang kelima, harus dapat diuji dengan data yang ada. Hipotesis harus dapat dijalankan dengan data-data yang tersedia. Hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis. Menurut para ahli, secara etimologi hipotesis berasal dari dua kata hypo, berarti kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Pengertian hipotesis menurut para ahli, secara etimologi hipotesis berasal dari dua kata hypo yang berarti kurang dari. Nah, jadi ditinjau dalam hubungan dengan teori ilmiah, hipotesis adalah dedukasi dari teori ilmiah pada penelitian kuantitatif dan kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori baru pada penelitian kuantitatif.
Jadi secara umum definisi atau pengertian hipotesis secara epistemologis adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hypo yang artinya adalah di bawah, serta kata desis yang artinya adalah pendirian atau pendapat atau kepastian. Nah, dari pengertian secara epistemologis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap sesuatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga. Nah, jadi sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset. Nah, pendapat lain tentang hipotesis. Hipotesa menurut para ahli adalah hipotesis ialah sebuah pendapatan atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat disebut sebagai teori. Nah, dua ciri rumusan hipotesis. Ada beberapa hal yang diperhatikan peneliti dalam rumusan hipotesa. Nah, harus menyatakan panutan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, harus menyatakan panutan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Nah, yang keempat, harus dapat diuji kebenarannya. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dilihat dari kategori rumusnya. Hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Hipotesis alternatif ada dua macam, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis non-terarah. Hipotesis terarah adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti, sehingga peneliti telah menyatakan pernyataan yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dilihat dari variabel sifat yang akan diuji. Hubungan antara variabel tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hubungan yang sifatnya sejajar tidak timbal balik, hubungan yang sifatnya sejajar timbal balik, dan hubungan yang menunjukkan pada sebab akibat tetapi timbal balik. Hubungan yang sifatnya sejajar tidak timbal balik, contohnya hubungan antara kemampuan fisika dengan kimia. Nilai fisika mempunyai hubungan sejajar dengan nilai kimia, tetapi tidak merupakan sebab akibat dan timbal balik. Nilai fisika yang tidak menyebabkan nilai kimia yang tinggi dan sebaliknya, baik memiliki hubungan yang mungkin disebabkan karena faktor lain. Kebiasaan berpikir logik tentang keipaan sehingga mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan yang sifatnya sejajar timbal balik, contohnya hubungan antara tingkat kekayaan dengan kelancaran berusaha. Semakin tinggi tingkat kekayaan, semakin tinggi tingkat kelancaran usahanya, dan sebaliknya. Hubungan yang menunjukkan pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik, contohnya hubungan antara waktu PBM dengan kejenuhan siswa. Semakin lama waktu PBM berlangsung, siswa semakin jenuh terhadap pelajaran yang disampaikan. Sedangkan hipotesis tentang hipotesis
yang datang dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda. Hipotesis tentang perbedaan ini mendasari berbagai penelitian komparatif dan eksperimen. Ditinjau dari keluasan dan lingkungannya, hipotesis dapat dibedakan menjadi hipotesis wali kota dan hipotesis minor. Hipotesis wali kota adalah hipotesis yang mencakup seluruh variabel dan seluruh objek penelitian, sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis wali kota. Ada beberapa tipe hipotesis, yaitu hipotesis nol yang mengandung arti tidak ada pengaruh. Hipotesis alternatif adalah pernyataan operasional dari hipotesis penelitian. Hipotesis non-direksional tidak menunjukkan suatu arah. Dan yang terakhir, arahan hipotesis arah pengaruh atau arah perbedaan. Pengertian hipotesis dalam penelitian. Hipotesa berasal dari penggalan kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesa yang kemudian cara membantunya dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesa. Pengertian hipotesa menurut Sutrisno Hadi adalah tentang masalah-masalah. Seringkali penelitian tidak dapat memecahkan permasalahannya hanya dengan sekali jalan. Permasalahan itu akan dapat bentuk segi demi segi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk tiap segi dan mencari jawaban melalui penelitian yang dilakukan. Jenis-jenis hipotesa. Hipotesa kerja atau disebut juga dengan hipotesa alternatif. Hipotesa kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara kelompok dua. Hipotesa nol sering juga disebut hipotesa statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu pengujian dengan perhitungan statistik. Bertolak pada pemikiran di atas, dapat penulis kemukakan bahwa dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis kerja dan hipotesis nihil. Berikut ini beberapa penjelasan yang mengenai hipotesis yang baik. Yang ke-1, hipotesis harus memperkirakan hubungan beberapa variabel. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, hipotesis dinyatakan secara sederhana. Penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian dalam rangka data. Yang ketiga, sebagai panduan dalam penguji serta menampilkan fakta atau data. Yang terakhir, membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Ciri-ciri suatu hipotesis antara lain sebagai berikut. 1. Hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hal ini berarti bahwa hipotesisnya